Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, Perkenalkan nama saya Riki Kurniawan dari kelas manajemen D. Nah, di sini untuk yang materi kedua mungkin di sini saya akan menjelaskan tentang fikih siasah. Apa itu fikih siasah? Nah, fikih siasah adalah merupakan kajian yang sangat mendesak dan hangat diperbincangkan karena berkaitan dengan politik yang mengatur hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, perlu diketahui secara mendetail apa sebenarnya fikih siasah agar tidak terjebak dan keliru dalam membuat kebijakan politik yang berbasis maslahah. Pengertiannya, pengertian fikih siasah ada tersusun dari dua kata berbahasa Arab, yaitu kata fikih dan kata siasah. Fikih adalah pengetahuan mengenai hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah yang disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad. Kata siasa berasal dari kata sasa. Kata ini dalam kamus lisan Arab berarti mengatur atau mengurus dan memerintah. Jadi, siasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan, dan politik. Hmm. Fikih siasah, perspektif Al-Quran. Al-Quran merupakan pedoman utama umat Islam dalam segala urusan Al-Quran, tidak hanya sebagai petunjuk jalan bagi seorang Muslim guna merengkuh kebahagiaan di dunia dan akhirat, namun juga sebagai obat yang mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit di dalam yang tergandung banyak hukum yang sengaja didesain oleh Tuhan demi kemaslahatan umatnya. Secara implisit di dalam Al-Quran memang tidak terdapat kata politik, namun hal-hal yang terkait dengan terdapat banyak ayat yang mengupas, terutama yang terkait dengan khilafah, imamah, wilayah, dan lain sebagainya. Di antara sekian ayat yang menyinggung permasalahan siasah di antaranya, yaitu di Quran Surat Yunus ayat 14. Yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Summa ja'alnakum khalafifin ardi min ba'dihim linnanzuru khaufan ta'malun, yang artinya kemudian kami jadikan kamu pengganti-pengganti mereka di muka bumi sesudah mereka supaya kami memperlihatkan bagaimana kamu berbuat. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa manusia memang dijadikan sebagai seorang khalifah di muka bumi ini, di mana seorang itu pasti membutuhkan skill khusus untuk menopang tugas yang diembannya ini. Skill ini yang kemudian dikenal dengan istilah siasa. Untuk selanjutnya, fikih siasa perspektif al-hadis. Al-Hajj adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menjadi sumber kedua setelah Al-Quran. Persoalan-persoalan yang belum dijelaskan secara detail biasanya oleh hadis akan dijelaskan lebih detail lagi kecuali pada persoalan-persoalan yang memang dan seharusnya bersifat umum. Persoalan fikih siasah memang tidak pernah diungkap dengan detail, namun prinsip-prinsip umum dalam berpolitik sudah tertera secara eksplisit. Satu contoh tentang kepemimpinan dalam Islam, di mana As-Sunnah secara jelas menganjurkan untuk senantiasa amanah dalam menjalankan kepemimpinannya. Berikut ini beberapa hadis yang menyinggung permasalahan siasah, antara lain yang artinya telah menceritakan kepada kami Bishr bin Muhammad al-Marwazi berkata telah menggambarkan kepada kami, Abdullah berkata telah menggambarkan kepada kami, Yunus dari al-Jufri telah menggambarkan kepada kami, Salim bin Abdullah Amdi, dan Umar radhiyallahu anhu, setiap kalian adalah pemimpin.
Al-Aids menambahkan Yunus berkata, Rujaik bin Hukai menulis surat kepada Ibnu Syihab. Pada saat itu aku bersama berada di Wadi Kuro atau pinggir kota. Apa pendapatmu jika aku mengumpulkan orang untuk sholat Jumat? Saat itu Rujaik bertugas di suatu tempat di mana banyak jamaah dari negeri Sudan yang lainnya itu dari negeri Ailah. Maka Ibnu Syihab membalasnya dan mendengar dia memerintah Rujaik untuk mendirikan sholat Jumat. Asas operasional yang mendasari seorang pemimpin. Pertama, iman yang kokoh, membuahkan kesetiaan dan kedisiplinan. Dua, sikap mental yang sangat diperlukan dalam suatu perjuangan besar, bahkan merupakan syarat untuk mutlak mencapai kesuksesan. Yang kedua, keterampilan dalam siasah adalah kemampuan dalam menganalisa situasi dan kondisi, serta arif dalam mengambil kebijakan, sehingga indikasinya cita-cita akan tercapai dengan usaha-usaha yang efisien dan efektif. Yang ketiga, potensi kekuatan fisik, material ataupun imaterial. Kekuatan tidaklah mutlak harus sempurna dalam keadaan bidang, akan tetapi kekuatan yang memadai akan menjadi modal bagi usaha-usaha perjuangan. Kekuatan mental sebagai buah dari iman belumlah mencukupi. Demikian pula halnya ilmu pengetahuan semata belum memadai. Nah, mungkin untuk materi tentang fikih syiasah mungkin disebutkan segitu. Untuk materi selanjutnya mungkin saya akan buatkan terlebih dahulu. Terima kasih.